Tuhan menciptakan Indonesia di Jakarta. Akhirnya direbutlah kawasan ini. Oleh karena itu Fathaillah kemudian mengganti kawasan ini dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta di 22 Juni 1527. Si Jakarta ini sampai kapanpun menurut saya, sampai bumi ini hancur, harus mempunyai peran itu. Mempunyai peran menampung semua perbedaan untuk menjadi bersama-sama dalam berbeda itu. Bukan karena malas, hanya kurang modal. Ini sisi lain metropolitan, bukan cerita yang sering disiarkan. Kami hidup di balik kemegahan, menjaga mimpi agar tetap bernyala. Ini sisi lain metropolitan. Mundur ke belakang, sebelum kawasan Kota Tua berdiri, Jakarta sudah memulai perjalanannya. Dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta mulai bernafas. Pelabuhan itu pernah menjadi simpul penting jalur perdagangan. Tempat ini dulu diperebutkan karena nilainya. Di bawah VOC, pemerintah Belanda baru kemudian membangun kawasan yang tak jauh dari sini. Kawasan itu diberi nama Batavia, atau yang kini dikenal dengan nama Kota Tua. Di pelabuhan inilah Jakarta pertama kali bernafas. Dari arus barang dan kapal, lahir sebuah kota yang diperebutkan. Dan tak jauh dari sini, dibangun kota lain untuk mengendalikan itu semua. Menjelang usianya yang 500 tahun, hari ini kita masih berada di ruang yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda. Karena sejak dulu, Jakarta selalu bernilai. Bukan karena bentuknya, tapi karena posisinya. Inilah sisi lain metropolitan. Jakarta yang hidup di pinggiran. Dan gegap gempita, ada denyut yang berjalan tertatih. Hidup yang tumbuh tanpa sorak. Jakarta tidak pernah tumbuh tanpa alasan. Sejak awal, kawasan ini bernilai. Bukan karena bentuknya, tapi karena posisinya. Dari Pelabuhan Sunda Kelapa ke Kota Tua, di jalur perdagangan rempah dunia, tempat ini menjadi simpul penting. Siapa yang menguasainya, mereka akan menguasai arus. Dari berbagai penjuru, dulu orang datang ke Pelabuhan Sunda Kelapa untuk membawa hasil bumi, rempah, kayu, sampai beras. Dan mereka kembali dengan cerita serta keuntungannya. Dan dari situlah kemudian kota dibangun. Bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai alat kendali. Pada masa kekuasaan Sunda Pajajaran itu justru makin ramai itu. Makin ramai karena itu merupakan jalur perjalanan, jalur perdagangan. Kalau istilah teman-teman sejarawan itu disebut jalur sutra.
Jalur sutra itu bagaimana perdagangan perdagangan dari Tionghoa, dari Cina ke situ, dari Arab lewat situ, kemudian dari orang-orang Eropa sudah ngendon di situ sejak 1500-an kan ya. Kemudian dia di Melaka, kemudian ketika dia sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa, mereka melakukan MOU. MOU apa tuh? Kesepahaman bersama untuk bisnis. Bisnisnya itu bisnis rempah-rempah. Kerajaan Sunda Pajajaran hanya menjual hasil tanaman rempah-rempahnya kepada Portugis. Nah, misalnya lada, pala, itu. Kemudian karena ini kawasan yang strategis ini, kawasan yang sangat strategis ini hanya dimonopoli oleh kekuatan Sunda Pajajaran dengan Portugis, sehingga kekuatan yang muncul di Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak suka kepada kebijakan seperti ini. Maka dia berikhtiar merebut kawasan yang sangat strategis ini. Itulah kemudian Sultan Trenggono dari Demak mengutus orang yang bernama Fathahillah untuk merebut kawasan ini dari kangkangan kekuatan kekuatan Portugis dengan kekuatan Sunda Pajajaran. Karena MOU-nya itu kalau nanti teman-teman datang ke Museum Sejarah Jakarta itu, MOU antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan kerajaan Portugis itu dipantek dalam satu batu yang disebut dengan padrong. Jadi nanti prasasti padrau namanya, padrong itu kalau kita ke sana tuh ada tuh lambang dari kerajaan Portugis. Kemudian ada juga orang yang dipetrik tanda tangan. Dalam tulisan perjanjian itu memang disimpan pada museum yang ada di Portugal gitu ya. Jadi oleh karena itu maka Sultan Trenggono mengutus Fathahillah untuk merebut kawasan ini. Akhirnya direbutlah kawasan ini. Oleh karena itu Fathahillah kemudian mengganti kawasan ini dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta di 22 Juni 1527. Jadi kalau sekarang ada pemerintah mau merayakan 500 tahun kota Jakarta, katanya dimulai dari titik itu sebetulnya. Nah, kota ini sebenarnya keberadaan kota ini bukan hanya pada titik 22 Juni 1527. Itu kan kalau dari 1527 sampai kepada 2027 itu memang 500. Tapi sebetulnya kota ini sudah jauh ada sebelumnya, memang dia bermetamorfosa namanya tuh. Dari bandar Tarumanegara, kemudian bandar Sunda Kelapa, kemudian menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Batavia, dan kemudian sekarang menjadi Jakarta. Sekitar tahun 1500-an, kekuasaan atas pelabuhan ini mulai berubah. Dari tangan kerajaan Sunda berubah ke penguasa lain di bawah VOC. Kota pun mulai dibangun. Dan kala itu Batavia berubah menjadi pusat perdagangan besar di Asia. Kota ini langsung dibangun dengan sistem kanal untuk distribusi, gudang untuk penyimpanan, dan ruang untuk pengawasan. Tapi di balik sistem itu selalu ada manusia yang bekerja di dalamnya, dan seringkali mereka tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Yang disebut dengan bandar itu bukan pengertiannya sebagai pelabuhan, tapi dia juga berfungsi sebagai kawasan administratif pemerintahan. Jadi orang-orang yang berkuasa berdomisili di situ. Dia juga, bandar itu juga diartikan sebagai kota kawasan bisnis. Jadi di situ ada pasar. Kalau sebelum kolonial datang itu, kawasan itu dulu ada pada masa kekuasaan Jayakarta itu ada pasar.
misalnya ada pasar ayam ya. Ya kalau sekarang kita kenalin tuh di sebelah kiri mau menuju Menara Syah Bandar itu nanti ada jembatan Kota Inten namanya, jembatan Kota Inten. Jadi di kawasan itu ada pasar pisang, ada pasar ayam. Itu jadi memang disitulah terutama nanti ketika fungsi utama dari si pelabuhan itu tempat pergi dan datangnya, menurunkan berbagai macam dagangan ada di situ. Baru nanti didistribusikan ke berbagai pasar. Ketika nanti di abad ke-18 itu didirikan pasar-pasar, maka didistribusikan ke pasar Senen, ke pasar Tanah Abang. Jadi memang fungsi si kota tua itu dulu fungsi utamanya bukan fungsinya itu macam-macam. Jadi dia sebagai area lokus tempat dari dibangunnya infrastruktur administrasi pemerintah. Dia juga kota bisnis. Jadi bisnis macam-macam ada di situ. Maka itu dia kota yang sangat dinamik yang sudah didatengin oleh orang-orang dari macam-macam. Jadi bahkan yang namanya pengelola pelabuhan itu dia tuh yang mencatat datangnya kapal, dia bawa apa aja, perginya kapal dari mana aja. Jadi dia mencatat tuh, dia mencatat pada masa sebelum kedatangan VOC sekalipun itu udah dikelola oleh Syah Bandar. Dulu ada Syah Bandar. Dalam cerita rakyat itu yang pada masa kekuasaan Sunda itu Syah Bandar Wak Item namanya, karena dia senantiasa pakai seragam warna hitam dengan golok dengan ikat kepala yang keren gitu ya. Jadi dia bukan hanya disebut kota si bandar itu, artinya banyak saat itu ya, sebagai kota bisnis, sebagai kota pelabuhan, sebagai kota administrasi, sebagai kota perbauran. Seiring waktu, pusat perdagangan bergeser. Batavia lama perlahan ditinggalkan. Wabah, lingkungan, dan perubahan kota mendorong kehidupan menjauh dari kawasan ini. Tapi tidak semua ikut pergi. Sebagian tetap tinggal di ruang yang sama, di bangunan yang mulai menua. Mereka bukan lagi bagian dari kekuasaan, tapi tetap menjadi bagian dari kehidupan. Ketika kawasan itu sudah dianggap kumuh karena faktor kali, misalnya kali juga itu mempengaruhi. Kali Ciliwung yang disodet itu menjadi kemudian diarahkan ke kiri, kemudian menjadi kali besar itu ya, yang di depan Hotel Mercure itu sekarang itu musim hujan banjir, kemudian pada musim panas kering. Pada musim kering itulah kemudian menimbulkan banyak masalah ya, karena baunya yang menyengat, kemudian nyamuk malaria berkembang biak pada tahun berapa ya, 1800 berapa gitu ya, apa 1700 ya, 1700-an 30-an 85 gitu sampai 800-an itu. Bahkan orang-orang sangat penting yang menguasai Batavia dan penguasa VOC yaitu Gubernur Jenderal, dua orang itu terserang malaria dan juga muntaber. Dia akhirnya meninggal dunia, dan puluhan orang lagi yang meninggal dunia oleh karena itu. Di akhir abad ke-17, akhir abad ke-18 itu berbarengan dengan bangkrutnya VOC 1779 masuk 1800 itu kota sudah padat, sudah penuh, malah macam-macam wabah penyakit muncul karena musim panas, karena musim hujan. Itu kemudian dipindahkan kawasan itu, daerah tempat ke ibu kota itu dipindahkan ke timur, ke selatan, yang kemudian nama itu disebut namanya Wild Tevreden.
Nah, kemudian dibangunlah di kawasan Weltevreden itu bangunan-bangunan untuk rumah gubernur jenderal, untuk rumah istana, untuk bangunan ini, sehingga yang kita kenal sekarang di kawasan Weltevreden itu, misalnya kan kalau dari lapangan Banteng itu kita kenal nanti Departemen Keuangan. Terus kalau kita kenal sekarang itu juga Pancasila ya, Gedung Pancasila. Kemudian kesininya lagi sampai kepada kawasan yang kita kenal sekarang sebagai Istana Negara, Istana Merdeka. Itu kan dibangun pada masa di awal abad ke-19, 1800-an gitu ya. Sehingga pada saat itulah kemudian pindah kekuasaan itu, administrasi pemerintahan dipindahkan ke selatan yang namanya dengan sebutan Weltevreden. Yang pindah itu rata-rata orang-orang elit. Ya, jadi jaksa, tuan tanah ini, kepala polisi, regen ini, pokoknya yang memimpin kota Batavia dan bawahan-bawahannya semua tuh. Jadi semua pada pindah ke kawasan itu. Jadi itu tetap masih ditempatin, banyak masyarakat pribumi di situ. Tapi lebih dominan adalah masyarakat Tionghoa gitu ya, karena memang mereka yang masyarakat yang gigih, yang rajin, yang memang dipuji-puji oleh penguasa kolonial. Dia yang orang yang setia, orang yang rajin, orang yang punya keahlian yang keren gitu kira-kira. Jadi kira-kira gitu. Perpindahan secara keseluruhan di akhir abad 19 di awal abad 19, di akhir abad 1800-an tuh pindahlah ke situ kawasan. Jadi di sana udah nggak menjadi daerah utama untuk mengatur administrasi kekuasaan kota dan negara pada umumnya. Waktu berjalan, perdagangan mulai berubah. Rempah tak lagi jadi pusat. Pelabuhan tak lagi jadi satu-satunya nadi. Namun satu hal tidak pernah hilang, nilai. Jika dulu yang diperjualbelikan adalah barang, hari ini yang dipertukarkan adalah pengalaman. Pada masa kekuasaan kerajaan Sunda, Sunda Pajajaran, dia berubah namanya menjadi Sunda Kelapa. Itu kawasan kota itu kalau dari kawasan kekuasaan itu ya, yang real kekuasaan itu di timur itu Kali Citarum, ke barat itu Kali Cisadane. Jadi batasnya itu. Tapi memang konsentrasi orang, karena itu kota bandar, maka konsentrasinya terbatas hanya pada kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, terus sampai kepada yang sekarang kita sebut itu sebagai kawasan tempat berdirinya Museum Sejarah Jakarta. Yang dulu museum itu memang sebagai pusat urat nadi kekuasaan kolonial yang sudah ramai, sudah dijadikan sebagai bentuk kota dengan infrastruktur segala macam itu di 1619 mulai dibangun, kemudian dia ditata sedemikian rupa dengan kanal-kanal modelnya rupa itu. Jadi memang dia menjadi kota persinggahan yang sangat ramai ketika Jan Pieterszoon pun membangun kota itu dari yang dulu namanya Jayakarta menjadi Batavia. Dan saya sepakat sama tesis yang dikeluarkan oleh Lance Castle, ilmuwan dari Australian University, dalam dia punya makalah Ethnic Profile of Jakarta itu. Ternyata menurut dia Tuhan menciptakan Indonesia di Jakarta, di sini. Jadi kan warna itulah yang saya bangga kepada kota ini, karena dia kota yang apa adanya, kota yang menerima, kota yang bersama-sama, kota yang, nah itunya dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Si Jakarta ini sampai kapanpun menurut saya, sampai bumi ini hancur, harus mempunyai peran itu, mempunyai peran menampung semua perbedaan untuk menjadi bersama-sama
dalam berbeda itu. Jadi itu fungsi Jakarta itu begitu dari dulu. Bukan nggak boleh ya, karena kan kita tahu bagaimana bagaimana siklus alam, bagaimana siklus kehidupan manusianya sendiri itu. Tapi karakter dia sebagai kota multikultur itu sampai kapanpun menurut saya nggak bisa, harus kita pertahankan. Jadi 500 tahun yang akan datang, 7.000 tahun yang akan datang, ini warna ini harus kita pertahankan di kota Jakarta ini. Dan dia akan terus menjadi magnet bagi banyak manusia, bahwa dari sini kita mulai, dari sini kita bersama-sama. Kini kawasan itu dikenal sebagai Kota Tua Jakarta. Sisa dari Batavia yang pernah berjaya. Bangunan-bangunan tua yang dulu menjadi pusat kekuasaan, kini menjadi latar. Sejarah tidak lagi dijalankan, tapi ditampilkan. Orang datang untuk melihat, mengabadikan, dan pergi dengan ceritanya. Tapi tidak semua datang untuk pergi. Sebagian tetap tinggal di ruang yang sama, di bawah dinding yang sama. Mereka bukan bagian dari masa lalu itu, tapi juga tidak sepenuhnya masuk dalam cerita yang ditampilkan. Mereka berada di antaranya. Di balik gedung tinggi berkilau kaca, ada malam yang tak pernah benar-benar pulang. Lampu kota menyala tanpa rasa, menutup lelah yang dipeluk diam-diam. Langkah kaki berkejaran dengan waktu, di stasiun, di trotoar, di lampu merah. Nama-nama larut jadi angka statistik, hidup diperas, mimpi Sudah melewati banyak perubahan. Perjalanan 500 tahun bukan cerita singkat, bahkan sangat panjang. Dan dari dulu sampai sekarang, ada satu hal yang tetap sama, bahwa perdagangan tidak pernah benar-benar pergi dari tempat ini. Dia hanya berubah bentuk, dari rempah menjadi jasa, dari kapal jadi sepeda. Dan di tempat yang dulu diperebutkan karena nilainya ini, hari ini masih banyak mereka yang tetap bertahan, tapi dengan nilai yang masih tersisa. Saya pamit undur diri, terima kasih. menyusuri selah, menangkap yang nyaris luput, menyimpan cerita yang tak sempat disebut. Oh, sebab Jakarta bukan hanya etalase, melainkan napas panjang orang-orang yang bertahan di pinggir waktu dan ruang. Ini bukan kisah yang dipoles, ini catatan